Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizriya Lausen dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tujuan laporan keuangan, yang dimana tujuan laporan keuangan ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian tersebut, yang pertama perumusan tujuan akuntansi, yang kedua tujuan akuntansi atau pelaporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, dan yang ketiga penyusunan kerangka konseptual untuk akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan, dan yang keempat konsep dasar laporan keuangan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perumusan tujuan akuntansi, yang dimana terbagi menjadi 2 bagian lagi ya teman-teman. Yang pertama, akuntansi lahir dengan maksud tertentu, yaitu untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, dalam merumuskan teori akuntansi, maka perumusan tujuan laporan keuangan merupakan dasar utama karena tujuan inilah yang harus diwujudkan oleh ilmu akuntansi itu. Dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan laporan keuangan, yang dimana menurut PAI atau Persik Akuntansi Indonesia, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dengan mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan, dan yang kedua untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam neto atau aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba, dan yang ketiga untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang berikut tujuan laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama A, laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk investor atau baik yang sudah maupun yang berpotensi kreditur dan pemakai lainnya dalam memutuskan secara rasional penggunaan investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Dan yang kedua B, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang prestasi keuangan perusahaan selama 1 periode. Dan yang C, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengenalannya kepada pemilik atas pengguna sumber kekayaan yang dipercaya kepadanya. Adapun beberapa ciri-ciri organisasi yang tidak mencari laba adalah: yang pertama, sumber dana yang diterima dari donatur tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi dana. Dan yang kedua, organisasi ini umumnya bekerja bukan untuk menghasilkan barang atau jasa, melainkan untuk mendapatkan laba atau jasanya. Dan yang ketiga, tidak ada hak pemilik yang dapat dijual, ditransfer, dibayar kembali atau diyakini mempunyai hak atas kekayaan organisasi apabila timbul likuidasi. Contoh organisasi-organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan perguruan tinggi. Dan adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan organisasi yang tidak mencari laba ini adalah: yang pertama, donatur seperti pemberi pinjaman, pemasok, dan bahan-bahan. Dan yang kedua, pihak yang memberikan keuntungan dari jasa-jasa yang diberikannya. Dan yang ketiga, lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan dan kebijakan serta pengawasan dan penilaian terhadap manajemen. Dan yang keempat, manajer atau pimpinan organisasi tersebut. Mungkin itu paparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.